sekali bisa ketemu dengan adik-adik. Kakak punya tebak-tebakan nih. Siapa yang tahu 3 kali 2 sama dengan berapa? Benar sekali, 6. Kalau 3 kali 4? Yes, 12. Nah, adik-adik tahu pasti karena adik-adik sudah belajar sebelumnya di sekolah maupun di rumah. Belajar itu penting loh, karena dengan belajar kita bisa mengetahui banyak hal. Dengan belajar dan rajin berlatih akan membuat kita menjadi pintar. Seperti pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai. Siapa di sini yang punya cita-cita menjadi dokter, pengusaha, atau bahkan astronot? Nah, semua itu bisa diraih kalau kita punya banyak pengetahuan. Yuk, kakak ajak kita semua untuk giat berlatih dan belajar. Jangan lupa berdoa. Nah, adik-adik, saatnya kita ibadah. Tapi sebelum ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Yuk kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Raja kita adik-adik. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I have devoted to you. King of majesty, I have won
kasih Yesus kepadaku. Sungguh besar cinta Yesus kepadaku, dan tak ada yang dapat gantikannya. Aku katakan aku cinta Yesus. Aku katakan aku cinta Yesus. Aku katakan aku cinta Yesus. Yuk adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan, kita hanya bisa menyembah Tuhan. Kita berikan penyembahan kita, ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semuanya angkat kedua tangannya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Teman-teman, mari kita mengangkat tangan kita dan mendoakan untuk generasi Yeremia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengenal Engkau. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuntun kami agar tetap berpegang teguh pada firman-Mu dan tidak berkompromi dengan dosa. Kami mau mengandalkan Engkau saja dan hidup kudus dalam pertobatan. Biar di akhir zaman ini nama-Mu dimuliakan dan semakin banyak orang yang mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ucapan syukurmu lebih lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur Yesus. Kami mau selalu mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, buat kehidupan kami ya Bapa, Kau Allah yang hidup. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau
ucapan syukurmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Naikkan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Rabba ya Shalom. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ina ya Rabba da 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 da. Ya Oh Bapa yang baik Tuhan, kami mengasihi-Mu. Ya Rabba ya Shaddai, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Rabba ya Shaddai. Ya Rabba ya Rabba. Teman-teman, mari kita sepakat berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini dipulihkan, ekonomi Indonesia ini dipulihkan, dan keadaan COVID-19 ini semakin menurun di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan banyak rakyat Indonesia yang divaksin, serta gereja Tuhan Yesus bersatu di bangsa Indonesia ini Tuhan, dan menuai banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, kami berdoa, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Pasti luar biasa, amin. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi adik-adik yang mendengarkannya, dan urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku dan pendengar firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan apa? Iya, betul adik-adik, kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Pinter sekali. Kakak ada pertanyaan lagi.
Tapi apakah kita memperingati, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus hanya setahun sekali? Oh, tidak. Tapi kita harus setiap hari, setiap saat kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Nah, sekarang hari ini kakak akan menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Kita dengerin sama-sama ya. Pada saat itu adalah hari raya Paskah. Yesus sedang berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Yesus tahu bahwa ini adalah perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum dia mati. Jadi dia memberitahu murid-murid banyak hal yang penting. Ada satu pesan yang sangat penting yang dia sampaikan kepada mereka, bahwa salah satu murid akan mengkhianati dia. Dan pada waktu itu murid-murid pada berpikir, wah, siapakah yang akan mengkhianati Tuhan Yesus? Lalu Yesus berkata, orang yang mengkhianati saya akan mencelupkan makanannya ke dalam mangkok pada saat yang sama dengan saya. Dan tepat saat Yesus mengatakan itu, Yudas Iskariot mengulurkan tangan dan mencelupkan makanannya ke dalam mangkok. Dengan kaget dan marah, Yudas memandang Yesus. Yesus tahu sebelumnya bahwa Yudas akan mengkhianatinya dan menyerahkannya kepada para imam kepala dan pemimpin agama. Saat itu, di luar sudah gelap. Yesus membawa 3 muridnya pergi ke sebuah taman untuk berdoa. Saat itu, Yesus berdoa dan Yesus sangat ketakutan, dan keringat Tuhan Yesus pun menjadi seperti darah. Sekalipun Tuhan Yesus tahu penyiksaan yang akan dia hadapi, Tuhan Yesus tetap berdoa, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak dia. Setelah itu Tuhan Yesus menemukan murid-muridnya tertidur. Yesus membangunkan mereka dan mendorong mereka untuk berdoa. Mereka tertidur lagi. Kedua kalinya, Yesus membangunkan mereka dan memberitahu mereka bahwa waktunya telah tiba bagi dia untuk ditangkap. Para murid bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Sekelompok penjaga bersenjata mendekati Yesus dan murid-muridnya. Yudas ada bersama dengan mereka. Yudas berjalan dan mendekati dan mencium pipi Yesus. Sebuah tanda bagi para prajurit bahwa Yesuslah yang harus mereka tangkap. Yesus dibawa sepanjang jalan dari Taman Getsemani melalui lembah Kidron ke imam besar. Ketika Tuhan Yesus sampai di depan imam besar, Tuhan Yesus diberikan banyak pertanyaan. Mereka mencoba mencari alasan untuk membunuh Yesus. Tentu saja, Yesus jujur dan benar. Dia hanya memberitahu mereka apa yang selalu dia nyatakan. Dia adalah anak Allah. Hal ini membuat marah para pemimpin. Mereka membawa dia ke pengadilan lain untuk mendapatkan izin untuk membunuh dia. Malam itu juga Yesus diadili di hadapan pemimpin Romawi Pilatus. Bahkan Pilatus tidak ingin membunuh Yesus. Dia berkata, Yesus tidak melakukan apapun yang pantas untuk mati. Tetapi para pemimpin dan orang banyak berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Mereka berteriak dengan penuh kemarahan. Akhirnya Pilatus memutuskan untuk menyerah dan tidak turut campur dalam urusan ini. Yesus dicambuk tanpa ampun, badannya penuh dengan darah dan luka. Mereka mengolok-olok Yesus, lalu mereka menancapkan mahkota duri di kepalanya. Bukan hanya itu saja, mereka meludahinya, memukulnya, menamparnya, dan membuat lelucon yang kejam. Yesus hanya terdiam dan tidak membalas apapun kepada mereka. Tuhan Yesus rela untuk menanggung penderitaan ini untuk menebus dosa kita semua. Waktunya telah tiba. Yesus akan dipakukan di kayu salib. Tubuh Tuhan Yesus yang lemah dipaksa untuk memikul salibnya yang berat. Dan ketika itu ada seorang pria bernama Simon dari Kirene akhirnya membawa salibnya ke puncak Golgota. Di sana, di bukit yang disebut Golgota yang berarti bukit tengkorak, Yesus disalibkan seperti penjahat, bergantung di kayu salib untuk dilihat semua orang.
dan ada 2 pencuri yang tergantung di sampingnya. Beberapa orang berduka, beberapa mengejek, tetapi kebanyakan orang merasa sangat kasihan kepadanya. Ibu Yesus sendiri ada di sana. Beberapa murid Yesus menyaksikan dari kejauhan. Mereka sangat ketakutan dan sangat sedih. Saat Yesus tergantung sekarat di kayu salib, semua negeri itu diliputi kegelapan, meskipun saat itu adalah tengah hari. Sebelum Yesus mati, dia berseru dengan nafas terakhirnya, "Sudah selesai." Yesus tidak bernafas lagi. Sebuah gemuruh meletus dari sekitar, dan pada waktu itu bait suci Yerusalem tirainya terbelah menjadi 2. Banyak orang yang mengetahui hal itu dan mereka mengakui Yesus benar-benar adalah anak Allah. Yesus harus mati untuk meredahkan murka Allah terhadap dosa. Tapi ini bukan akhir. Yesus akan dibangkitkan setelah 3 hari untuk mengalahkan kematian dan dosa untuk selama-lamanya. Adik-adik, hari ini kakak akan buat eksperimen. Adik-adik perhatiin ya. Air yang di dalam gelas ini seperti kehidupan manusia pada waktu awalnya Adam belum jatuh ke dalam dosa. Putih bersih seperti air ini. Tapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kehidupan kita menjadi seperti ini adik-adik. Tidak menjadi putih lagi, tapi penuh dengan dosa. Ya. Dulunya kita masih suka mencuri, kita suka berbohong, kita suka takut, kita sering iri dengan teman kita suka marah-marah adik-adik ya. Nah, ini kehidupan kita seperti ini, hitam, penuh dosa. Tidak ada cara lain yang bisa membuat hidup kita ini menjadi putih bersih lagi selain pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kenapa sih Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini? Tujuannya untuk membuat hidup kita itu menjadi bersih lagi, supaya hidup kita itu tidak hidup di dalam dosa lagi. Oleh karena itu, Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk adik-adik, untuk kakak, untuk semua orang ini supaya diselamatkan dan tidak hidup di dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus masuk, kita undang Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Adik-adik perhatikan, waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, adik-adik lihat, air yang hitam itu, yang penuh dosa, menjadi bersih. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ketika kita benar-benar sadar, kita tahu Tuhan Yesus di dalam hidup kita, waktu dosa mau datang, dosa mau masuk di dalam hidup kita, kita cepat-cepat bertobat dan kita minta ampun sama Tuhan dan kita tidak melakukannya lagi. Ini kenapa adik-adik Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bukankah Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik? Wah, adik-adik gimana dengan eksperimen yang tadi? Luar biasa bukan? Seperti kata Alkitab, dosa kita yang seberakhir misi, Tuhan akan buat menjadi putih seperti salju. Seperti tadi eksperimen yang tadi, hidup kita yang begitu penuh dosa, hitam, tapi karena Tuhan Yesus, karena pengorbanan Tuhan Yesus, hidup kita bisa menjadi bersih kembali lagi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapuskan segala dosa kita melalui darah Tuhan Yesus yang sangat mahal, melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kakak hari ini dan adik-adik yang melihat ibadah ini, kita ada hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa mengasihi Tuhan Yesus, itu juga bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semua hanya karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ingat adik-adik,
alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini cuma satu. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus itu terlalu baik dan sangat baik dan amat baik buat kita semuanya. Adik-adik selalu ingat ya, Tuhan Yesus sayang kamu adik-adik. Nah, sebelum kita mau menutup firman Tuhan ini, kita mau hafal satu ayat di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya untuk pendamaian dosa-dosa kita. Adik-adik, ingat ya, ayat firman Tuhan ini bukan karena kita. Semuanya ini bukan karena kita. Semuanya ini hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semuanya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Oleh karena ada Tuhan Yesus, kami ada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, hidup kami diselamatkan. Kami memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus suatu hari nanti. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kakak berdoa supaya adik-adik yang menonton ibadah ini, adik-adik semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin lebih lagi rindu akan Tuhan Yesus, semakin lebih lagi mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau urapi mereka, jadikan mereka menjadi anak-anak ya Tuhan, yang berkata tidak kepada dosa, jadikan mereka menjadi teladan buat teman-temannya, jadikan mereka menjadi anak yang taat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat hari ini, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, kita hari ini temanya menabung. Hari ini kakak akan mengajarkan kalian cara mengelola keuangan dengan sederhana dengan menggunakan 3 box bekas ini adik-adik. Kita mau bikin celengan yang sederhana ini adik-adik. Yuk ikutin kakak terus ya. Cara membuatnya mudah sekali adik-adik ya. Bahan-bahannya kita memerlukan 3 buah box bekas, ukuran juga warnanya bebas sesuai yang kalian ada di rumah. Juga jangan lupa di tengah-tengah atasnya kalian bolongin ya adik-adik. Minta tolong papa mama kalian untuk membantu kalian untuk membolonginnya ya adik-adik ya. Juga 3 buah lingkaran yang kita tulis spend, give, dan save adik-adik. Ke stiker-stiker lucu ini adik-adik ya. Kalau kalian di rumah tidak ada stiker, kalian boleh menggambarnya dengan spidol atau krayon. Pertama-tama kita taruh lingkaran yang udah kita kasih lem ini di tengah-tengah ya adik-adik. Nah, ini bagian yang paling seru adik-adik. Kalian boleh menghias box ini sesuai dengan yang kalian mau adik-adik. Kalian bisa taruh stiker dimanapun kalian suka adik-adik tuh. Nah, kalau kalian pinter gambar, kalian juga bisa menggambarnya menggunakan krayon atau pensil warna ya adik-adik ya. Nah, jadi deh sekarang kotaknya yang ada tulisan spend, give, dan save ini adik-adik. Selamat mencoba. Nah, jadi deh adik-adik celengan-celengan sederhana ini adik-adik. Nah, kakak akan menjelaskan bagaimana kalian mengatur keuangan kalian. Di sini ada kotak spend adik-adik. Kotak spend ini uangnya boleh kita pakai, tapi yang ada di kotak save ini uangnya tidak boleh kita pakai. Artinya uangnya harus untuk kita tabung adik-adik. Dan di kotak give yang terakhir ini adik-adik, uangnya kita boleh pakai untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini kakak ada uang 15.000 adik-adik. Kalau kalian dikasih uang jajan 15.000 oleh papa mama kalian, kita taruh ya uangnya 5.000 di kotak spend, 5.000 uangnya di kotak save, dan 5.000 lagi uangnya di kotak give adik-adik.
Di kotak spend ini ingat ya, uangnya boleh dipakai adik-adik, tapi di kotak save uangnya untuk kita tabung. Dan di kotak gift ini sekali lagi kakak mengingatkan uangnya untuk memberkati orang-orang adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik, kalau kita udah pegang uang, kita harus semprot tangan kita dengan hand sanitizer atau cuci tangan. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sometimes mom says don't do this. Sometimes mom says don't do that. Still she loves me, that I know. Why? Because she tells me so. Sometimes mom says let's do this. Sometimes mom says kiss, kiss, kiss. Shalom adik-adik, siapa di sini yang percaya bahwa mama adalah seorang wanita yang luar biasa? Dia seperti superwoman yang bisa melakukan banyak hal sekaligus. Hebat ya mama kita. Oleh karena itu jangan lupa ya, kita berdoa buat mama kita dan sama-sama kita ikuti Kids Zoom ibadah onsite dan ibadah online minggu depan dengan tema Mother's Day. Sampai jumpa. Why? Because